Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelum saya memaparkan materi tentang 3 hal, alangkah baiknya mari kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan sholawat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang pertama-tama Bapak ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang menyelenggarakan kegiatan semacam. Kegiatan ini rutin ya dilakukan setiap bulan Ramadan. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada panitia yang sudah bersusah payah untuk menyiapkan segala materi, menyiapkan segala sesuatunya yang ada di masjid ini. Anak-anakku yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan, sebelum ke pokok materi hari ini, Bapak ingin nanya ini. Satu bulan terdiri dari bulan Ramadan, maksud Bapak terdiri dari 29 atau 30 hari berpuasa. Nah, sekarang hari yang keberapa ini? Hari 14. Oh, 15. Baik. Kalau 15 kalau sekarang tanggal 15, Bapak nanya, sudah juz berapa kamu baca? Baik, kamu sudah juz berapa kamu baca? Surat Al-Isra. Oke, kamu sudah juz berapa kamu baca? 15. Baik. Oke, anakku, coba setiap bulan Ramadan
sekali lagi, setiap bulan Ramadan dan tidak harus bulan Ramadan aja, yaitu kita harus baca Quran. Sekali lagi, kamu sebagai umat Islam, nah sepantasnya, seharusnya, seyogianya kalau kita ini panduan hidupnya adalah baca Quran. Saya dulu ketika masih di usia kalian, baca Quran itu sama lah seperti kalian, tidak bisa, tidak sehebat orang-orang yang pendidikannya di pesantren atau di pondok-pondok yang barangkali yang mengolah kegiatan tahfiz Quran. Saya waktu itu ketika ada teman-teman bertanya ke saya, sudah baca berapa juz? Saya katakan belum apa-apa. Nah saya balik bertanya, kalau ente sudah berapa juz? Alhamdulillah sudah dua minggu ini saya sudah 2 kali khataman. Dalam hati saya saat itu sempurna. Sekali lagi sempurna. Berarti dalam 1 bulan 4 kali khataman. Nah, dalam hati saya juga ini yang paling dalam, Allahu Akbar, ini teman saya hebat banget. Saya punya kecemburuan, saya punya sifat iri. Nah, boleh nih, cemburu, iri boleh diterapkan dalam hal kebaikan. Nah, saya berpikir, iya ya, dia makan nasi, saya juga makan nasi, makan leko, pangsit dan sebagainya. Saya kok gak bisa ya seperti mereka-mereka yang pendidikannya di pesantren, atau barangkali yang ngaji di ustadz-ustadz yang punya nama. Nah, saat itulah saya berpikir, saya harus bisa, saya harus bisa. Nah, itu yang saya tanamkan dalam hati. Apalagi yang membuat saya harus bergerak, harus berubah ketika saya masuk ke perguruan tinggi. Saat itu ketika saya melihat ada senior bapak atau barangkali ada dosen yang jadi imam saat itu, mereka kalau sholat begitu assalamualaikum bubar, begitu assalamualaikum bubar. Nah, saya berpikir, kok tidak ada rasa syukur, tidak punya rasa syukur kepada Allah, sudah diberikan kenikmatan hidup, kenikmatan sehat walafiat. Kok kenapa yang mereka itu begitu assalamualaikum bubar, begitu assalamualaikum bubar? Mana adabnya kita sebagai makhluknya Allah? Nah, saat itulah ini barangkali saya sudah menyampaikan kepada kalian, karena kalian adalah siswa kelas 10 yang insya Allah saya sudah menyampaikan materi ini, mau semester kemarin atau semester ini. Saya sering sekali, saya selalu menggembor-gemborkan, hayo baca Quran, hayo kita ini belajar Quran. Karena sekali lagi, dengan Quran kita bisa pegang dunia. Sekali lagi, kalau kamu menguasai Al-Quran, insya Allah bisa memegang dunia. Coba, kalimat ini gak main-main gitu. Sekali lagi, kalimat ini gak main-main. Kalau kamu baca Quran, ngerti Quran, atau hafal Quran, atau istilah
bisa kamu pegang. Saya kasih contoh satu. Ada seorang mahasiswa, bukan mahasiswa sih, sudah lulus dari perguruan tinggi. Anaknya orangnya ganteng. Coba, anaknya ganteng, lulusan jebolan dari perguruan tinggi di Jakarta. Namun sekali lagi, walaupun ganteng, jurusannya akuntansi tidak menjamin bahwa hidupnya akan sempurna atau akan hidupnya ini menjadi orang sukses. Tidak jadi jaminan atau pasti. Di sini ada anak IPA, anak IPS. Tuh jangan kamu banggakan. Wah, saya anak IPA, Pak, pasti hidupnya akan sukses. Tidak. Wah, saya anak IPS, saya akan hidupnya madesuk. Tidak juga. Sekali lagi, kalau kamu bicaranya tentang keterampilan kamu, keahlian kamu, repot kan? Bagaimana kalau misalkan anak kamu atau kamu sendiri yang otaknya pas-pasan, yang bisa saya katakan ngomong kasarnya kamu ini, saya kepengen masuk ke ITB, aduh berat nih, gak bakalan bisa sampai ke sana, gak bakalan bisa. Tapi insya Allah dengan Quran, kira-kira insya Allah tuh perguruan kamu ini kan akan melambai-lambai, akan memanggil kamu, hey come here, pasti akan. Nah ini saya menyampaikan dua kisah saja. Yang pertama tadi ya, ada anak yang sudah lulus dari perguruan tinggi nih, jebolan akuntansi, ganteng lah. Namun sekali lagi, orangnya ganteng, jebolan juga perguruan tinggi ternama, tapi hidupnya terpuruk. Kenapa terpuruk? Dia menjadi tukang tambal ban. Coba, tukang tambal ban. Kalau tukang tambal ban sih tidak usah kuliah tinggi-tinggi. Ngapain jadi tukang tambal ban kuliahnya di Jakarta? Kuliah jadi tukang tambal ban, anak SD juga bisa. Nah, singkat cerita nih, ada seorang ustadz yang barangkali ingin mobilnya diisi angin. Kata ustadz tersebut, isi depan 36, belakang 34. Ya Pak. Nah ustadz ini bertanya, kamu sudah lulus atau masih kuliah? Dia menjawab, Pak, saya sudah lulus kuliah. Nah sekarang kamu ini kerja atau lagi magang? Saya kerja Pak. Masa kerja tak jadi tambal ban? Padahal kamu ini kelihatannya ganteng banget. Ya nggak tahu Pak Ustaz, nggak tahu. Saya hidupnya begini. Nah coba, dari kalimat itu sudah 6 tahun, 6 tahun dia profesinya sebagai seorang tambal ban. Penghasilannya saat itu ya, bukan sekarang. Saat itu penghasilannya setiap harinya digaji 15.000.
Coba sarjana akuntansi kuliah di Jakarta gajinya sehari 15.000. Kalau begitu saya nih kalau jadi orang tua yang punya anak sekolahnya tinggi, jadi profesinya tukang tambal ban, hati saya sedih. Bapak nanya, andai nih, kamu jadi orang tua, jadi bapak nih, punya anaknya kayak gitu, hati kamu gimana? Sakit. Iya dong, pasti yakin. Apalagi ibu-ibu yang melahirkan anaknya yang digadang-gadang jadi seorang pekerja bank atau banker, anaknya jadi tukang tambal ban, masya Allah, nangis. Sama lah dengan bapak. Kondisi yang diterima pemuda itu adalah jadi tukang tambal ban. Nah, setelah itu Ustaz ngomong nih, Mas, saya akan kasih sesuatu nih. Apa Pak Ustaz? Apa? Dah, kamu akan baca surat Al-Waqi'ah. Surat apa? Surat Al-Waqi'ah. Kamu baca ya, pagi sore. Iya Ustaz. Orang itu karena kondisinya terpuruk. Ya, saya gambarkan. Saya gambarkan yang dimaksud terpuruk ini adalah satu, memang dari penghasilannya atau gajinya 15.000. Yang kedua, coba dong dengerin tuh, perhatikan tuh, segitu gantengnya tidak ada yang namanya cewek yang naksir. Itu tandanya bahwa Allah kalau lagi menjatuhkan makhluknya semacam begini, enggak jadi jaminan yang ganteng, yang kaset. Kalau sedang dijatuhkan oleh Allah, enggak ada gunanya namanya ganteng. Oke, saya teruskan. Anak itu mencoba mendengarkan, mendawamin tuh baca surat Al-Waqi'ah pagi sore. Boleh juga nih diterapkan pada kalian nih. Anak kelas 10 nih, kamu jangan sampai tidak membaca satu surat pun yang ada di dalam Al-Quran. Nah, coba lanjutkan saja. Setelah 1 tahun mendawamkan membaca surat Al-Waqi'ah, dia berubah. Berubah bagaimana? Dia berubah menjadi seorang miliarder. Pak Usman kalau bicara miliarder, iya sih. Emang saya lagi ngajarin, kamu mau nggak jadi seorang miliarder? Mau. Bohong kalau kamu tidak ada keinginan punya. Saya kepengen jadi orang kaya, saya kepengen jadi orang sukses, saya pengen jadi miliarder. Nggak mungkin kamu ini nggak menolak, pasti mau. Lihat,
kisah selanjutnya. Dia menjadi orang yang super kaya. Ya kayak sekali sih enggak, cuma lumayan lah. Dia itu baru saja membeli tanah. Kalau misalkan saya gambarkan, tanah ini bisa dibuat 4 supermarket. Oke, setelah ini 4 supermarket atau minimarket lah, jangan terlalu gede. 4 minimarket. Nah, karena dia merasa berubah, dia ingat siapa yang mengasih amalan ini. Dicari tuh Ustaz dan diketemukan. Rumahnya tahu dan akhirnya dia bertemu. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Ustaz, ingat gak sama saya? Enggak. Kok gak ingat sih Ustaz? Iya, tamu saya kan banyak. Kamu tuh siapa? Ente tuh siapa? Baru menjelaskan kronologisnya, sejarahnya. Sejarahnya adalah, Pak Ustadz, saya waktu itu tukang tambal ban. Pak Ustadz saat itu ngisi angin. Nah, saya disuruh mengamalkan bacaan surat Al-Waqiah. Itu saya Ustadz. Nah, akhirnya Ustadz itu, oh iya, ada apa nih? Apa yang bisa saya bantu? Katanya, Ustadz, saya lagi pengen meresmikan bangunan minimarket saya. Ustadz berkenan untuk meresmikan. Kalau tidak, saya nggak mau pergi dari rumah Ustadz. Oke, kata Ustadz, baik, makasih kamu mempercayakan saya. Akhirnya Ustadz itu meresmikan 4 minimarket. Coba, 1 surat dari 114 surat. Begitu dahsyat sekali. Mana ada bacaan apa yang kira-kira dalam 1 tahun bisa merubah dia menjadi orang yang miliarder, menjadi orang yang hebat. Ustadz itu sempat bertanya, kamu tahu tidak apa isi dari surat Al-Waqiah? Enggak Ustadz, saya tidak tahu. Artinya tidak tahu. Udah, kalau misalkan artinya nggak tahu, Al-Waqiah artinya apa? Enggak tahu Ustaz. Coba, tidak tahunya saja itu bisa merubah, apalagi tahu artinya. Itu kisah yang pertama tuh. Kisah yang kedua adalah Ibu Leni. Namanya Ibu Leni. Ibu Leni itu dideskripsikan, beliau adalah seorang single fighter. Dia seorang janda, usianya 65 tahun, kere miskin. Coba, anaknya 5, wih lengkap banget. Miskin punya anak 5. Coba nih, Masya Allah, kehidupan tuh enak begitu. Seperti sekarang yang lagi viral adalah Ibu Ida Dayak. Masya Allah, terkenal banget nih. Masya Allah, sampai diundang, sampai ngobatin pangeran dari Arab Saudi. Allahu Akbar, keren. Itulah ya, sekali lagi, kalau orang lagi dipercaya,
kalau orang lagi diangkat derajatnya seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Ibu Leni. Ibu Leni itu adalah seorang janda. Dia orang miskin. Dia punya anak 5. Cuma dia punya keinginan berubah. Berubah apa? Menjadi orang kaya. Nah, ini agak berat. Ibu Leni ini kalau tadi baca surat Al-Waqiah. Kemudian yang kedua, Ibu Leni ini membacanya 4 surat. 1. Surat Yasin. Yo. Surat Yasin. Kedua, surat Ar-Rahman. Ketiga, surat Al-Waqiah. Dan yang terakhir adalah surat Al-Mulk. Iya, ini juga ngedawamin. Apa sih ngedawamin itu? Ngedawamin itu apa? Ngedawamin itu apa? San. Ngedawamin itu apa, Pak? Yo, siapa yang tahu apa sih artinya ngedawamin? Ayo, siapa lah? Siapa coba? Belajar pengetahuan ini ngerti apa sih ngedawamin? Dah, sengbaya. Ya, ngedawamin itu merutinkan, membiasakan. Ya, kalau misalkan baca 4 surat, ya udah, otomatis 4 surat itu yang dibaca. Oke, hanya 4 surat itu terus dibaca tanpa bohong tentunya. Setiap hari makanannya adalah 4 surat itu. Kayak tadi yang dibaca adalah surat Al-Waqiah. Pagi sore, pagi sore, pagi sore. Itu namanya mendawami. Berapa lama? Ya terserah. Nah, sekali lagi, Ibu Leni itu mendawamin 4 surat. Surat Yasin, surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah, dan surat Al-Mulk. Nah, sekali lagi, ini enggak lama ya. Sekali lagi, enggak lama. Kalau tadi 1 tahun, yang ini lebih cepat. Berapa bulan? 5 bulan. Masya Allah ya. Sekali lagi nih, apakah ada bahwa suatu bacaan kalau dibacakan, dirutin dan didawamkan akan menyebabkan perubahan pada dirinya atau keluarganya? Saya yakin nggak ada bacaan kecuali Quran. Oke. Setelah 5 bulan dia mendawamin, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang tamu. Tamu ini bertanya, tamu ini berkunjung ke rumahnya. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, Ibu, kata tamunya, "Oh, saya kesini pingin pesen." Pesen apa, Pak? Pesen kemiri. Tahu kemiri? Apa dong kemiri? Kemiri itu apa? Iya, ini cewek ya kudu ngerti nih, kudu paham nih. Ya, kemiri itu ya semacam rempah-rempah untuk bahan bumbu. Ya, baik. Tamu itu bertanya, "Ibu, saya pengen kemiri." Nah, Ibu Leni ini tinggalnya di Gorontalo. Di mana Gorontalo?
Sulawesi. Jadi ini buat sejarah nih, buat ilmu pengetahuan. Gorontalo terkenal akan kemirinya. Ya. Nah, Ibu Leni menjawab, Pak, Bapak itu salah alamat. Saya orang miskin, saya orang aan, saya tidak punya pengetahuan apa-apa tentang kemiri. Tuh, sono tuh, kalau kepengen beli kemiri, ke bos A, bos B, bos C. Di sini banyak bos-bos kemiri. Saya sih nggak punya, Pak. Saya orang miskin, nggak punya usaha apa-apa. Coba, tamu itu langsung ngomong, udah Ibu, kalau Ibu tidak punya apa-apa, udahlah, saya modalin buat usaha Ibu. Coba, Ibu Leni langsung mengadukan makasih. Coba, 5 bulan loh, 5 bulan ada tamu, Allah menurunkan tamu ke Ibu Leni. Nah, sekarang Ibu Leni menjadi seorang eksportir kemana? Ke Jakarta. 1 minggunya omsetnya 1,4 M. Coba. Atau pertanyaan yang lain, sekolah apa, sekolah bisnis mana yang dalam kurun waktu 5 bulan menjadi seorang eksportir? Yang saya sebutkan yang 2 itu, sekolahnya adalah yaitu perguruan tinggi Sajdah, dan di atasnya ada Quran. Itu perguruan tingginya As-Sajdah, dan di atasnya ada Quran. Nah, 2 kisah ini yang harus saya sampaikan kepada kalian. Coba anak-anakku semua ini, jangan sampai tiada hari tanpa baca Quran. Pak, Bapak ngomong, isaannya Bapak sendiri sudah berapa juz? Alhamdulillah, saya sudah 2 kali khataman, dan sekarang sudah juz 12. Jujur, sekali lagi jujur, Bapak sih nggak mau jadi orang miskin. Makanya saya harus ngamalin baca Quran. Baik, itu yang pertama saya sampaikan. Mari kita materi yang pokoknya. Materi pokok saya adalah zakat, infak, dan sedekah. Nih sekali lagi nih, tataran tingkatan yang paling tinggi adalah zakat, kemudian infak dan sedekah. Ini materi yang Pak Osman sukain, keren banget nih. Pak Osman dikasih materi ini, ya sudah, makanannya apa ini. Alhamdulillah ini. Baik, saya awal lagi. Iya, di cover. Iya, materi yang saya sampaikan tadi dikemas, diracik dalam 1 bingkai yang judulnya Saving or Giving is gonna to be the winner. Ini artinya mudah ya. Ini menjadi pertanyaan buat kalian. Kalau kepengen jadi orang kaya, apakah nabung atau
berbagi atau sedekah? Ayo saya bahas hari ini. Saya akan bahas nih. Kamu pengen sugih, pengen kaya, nabung? Udah, itu salah. Sekali lagi nih, jangan nabung. Mohon maaf, rasa bapaknya banker ini, tapi saya nganjurin jangan sampai kalian nih anaknya bang semua yang ada di sini nih, jangan nabung. Ya, nggak apa-apa. Ini namanya pertanyaan, ini namanya responsif gitu. Ya, kenapa Pak kita nggak boleh nabung untuk jadi orang kaya? Ya, nanti saya bahas. Baik. Jadi saving or giving is gonna to be the winner. Ya, ini menjadi bahasan nih. Bener nggak sih, apa dengan nabung, apa dengan sedekah kita menjadi orang pemenangnya? Nah ini mari kita kaji. Baik, yang pertama adalah zakat. Zakat ini adalah tataran, tingkatan, degree yang paling tinggi. Kenapa? Nah harusnya kita di bulan Ramadan atau barangkali di bulan yang lainnya, kalau kita bicara zakat, ini konsekuensi dan ini berat. Ya, kalau zakat sekali lagi, ini hitungannya. Kalau kamu pengen zakat, hitungannya begini. Kamu, ya, jadi kalau zakat itu ada nisabnya, ada aturannya. Aturannya adalah kalau kita pengen zakat itu aturannya, kalau kamu memiliki 85 gram, ya 85 gram, baru kamu bisa zakat. Nah bagaimana aturannya? 85 gram kali segramnya berapa emas? Anggap 500.000 ya. 8, yuk dihitung. Ya, 85 gram kali 500.000 berapa? Yo, ngitung berapa? 500.000. Benar gak? Ya, 85 kali 500.000 rupiah berapa tuh? Rp42.500.000. Oke. Nah, dikalikan 2,5%-nya, itulah nisab kita harus bayar zakat. Jadi berapa? 2,5%-nya berapa? Lama pisan sih ngitungnya. Ya, hitung. Berapa? 1.062.500. Kecil. Tapi sekali lagi nih, cuma 1 juta kok. Cuma 1 juta kita ini zakatnya. Ya, tapi kebanyakan kita ini sebagai orang Islam, aduh bang, gede banget. Gede banget. Iya, kalau melihat bilangannya, nominalnya di dalam waktu 1 tahun emang gede. Kalau kepengen gak gede, per bulan. Ya, per bulan supaya kecil, supaya ringan. Kalau 1 tahun ya gede. Baik, nah itu yang disebut dengan zakat. Jadi hitungannya 1 tahun ya, bukan per bulan.
Yang kedua adalah infak. Kalau infak memang sih tetap judulnya pakai duit. Ya, kamu infak nih ke masjid, kemana, itu namanya infak. Kemudian yang terakhir adalah sedekah. Nah, sedekah tidak berupa duit saja, bisa berupa tenaga, bisa berupa pikiran dan sebagainya, itu sedekah. Baik, dari tiga istilah itu saya simpulkanlah, saya sering ngobrak-ngobrak kamu setiap hari Jumat. Ayo sedekah, ayo sedekah. Nah, kemarin saya ngobrak-ngobrak supaya ada Jumat berbagi. Alhamdulillah sudah berjalan. Ya, landasan pemikiran tentang sedekah saya rangkum adalah pokoknya sedekah ada dalam surat Al-An'am, buka dulu surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 160. Ya, saya bacakan untuk surat Al-An'am ayat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Ini diartikan, silakan dibaca artinya. Ya, dengerin artinya apa? Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Tuh, katanya kalau kita berbuat kebaikan, satu kebaikan akan dibalas oleh Allah minimal 10 kebaikan. Ini yang disebut dengan matematika sedekah ya, matematika dasar sedekah. Dan saya yakin ini sudah dipahami karena saya sudah mengajarkan di setiap kelas matematika sedekah. Mereview lagi, apa sih matematika sedekah itu? Matematika sedekah itu kalau kita menanam kebaikan akan dibalas 10 kebaikan. Contoh ya, yang sudah saya sampaikan, kalau kamu punya duit 10 nih, ya cepat nih, kalau kita punya duit 10, kita sedekahnya 5, uang kita menjadi berapa? Cepetan. Saya ulangi. Tadi di dalam surat Al-An'am, kalau kita menanam satu kebaikan dibalas dengan tidur. Ini lagi tidur lagi apa sih? Enak banget nih. Bangun. Yuk, saya ulangi. Ada soal. Kita punya duit 10. Kita sedekahnya 5, uang kita menjadi berapa? Menjadi 40. Menjadi 55, 45. Yang benar berapa ini?
yang benar adalah 55. Pak, dari mana 55? 55 itu 10 dikurangi 5 menjadi 5 kan? 5-nya dikalikan 10 jadi ada 55. Ayo, langsung. Ja, kamu punya duit 10. Ya, sedekahnya 9. Uang kamu jadi berapa? 95. Dari mana lagi? Ulangi. Kamu punya duit 10, sedekahnya 9. Uang kamu jadi berapa? Ayo, berapa? Itu meleleh bisa. Hah? 91. Dah, tuh hebat sekali matematika sedekah. Makanya tadi saya katakan saving or giving is gonna to be the winner. The answer is giving. Ya, tadi ada yang ngelotek, ada yang nanya, kenapa Pak? Kepengen jadi orang kaya, kepengen jadi orang sukses? Jawabannya kudu bersedekah, bukan nabung. Tadi coba bandingin nih. Kamu punya duit 10, kamu nabunglah ke bank. Maaf, saya juga ke bank ya. Ya, berarti Pak Osman nggak konsisten. Iya, bukan nggak konsisten. Saya nabung karena saya sebagai seorang pegawai negeri, gajinya ada di bank. Bukan keinginan saya. Ya, sekali lagi, saya sebagai seorang pegawai negeri, otomatis gajinya bukan cash, ada di rekening bank. Jadi setiap bulannya adalah ada di buku tabungan. Oke. Nah, Pak Osman sih punya 2. Jadi ketika gajian, biasanya Pak Osman ini sedekah. Baik. Sekali lagi, kamu nabung lah. Misalkan nih 10.000, boleh nggak sih nabung di bank 10.000? Boleh nggak? Boleh. Oke, 10.000 nih. Kalau misalkan kita nggak nabung nih, nggak aktif nih, nggak produktif nih, kira-kira 10.000 dalam 1 tahun dapat bunganya berapa? Ayo, ya habis dulu uang. Kena habis. Tuh, jahatnya bank, kita nggak nabung, setiap bulannya dikurangi. Oke. Nah, jadi dari situ saja kita kalau membandingkan kalimat ini, yang benar adalah bersedekah. Baru yang dasar tuh. Nah, yang berikutnya lihat Al-Baqarah ayat 245 dan 261. Tuh, surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Tuh, udah sederhana. Ya, kalau kita ahli bersedekah, Allah akan melipat gandakan uang kita. Sementara kalau nabung, kita nabung, ahli nabung, hanya beberapa bunganya, lama, capek. Nah itu ya. Ini kameranya muter sih, jangan berdiri aja, muter nih supaya yang ngantuk-ngantuk kelihatan.
Dok, diputer. Silakan ini, yang ngantuk-ngantuk supaya melek, supaya tahu. Bukan dari bawahnya. Waduh, dah apa? Ya, putar. Ayo. Ya, saya lanjutkan. Dan yang terakhir ayat 261. Dibuka. Ayat 261 lebih keren lagi nih. Artinya apa itu? Apa namanya? Putih jadi nggak kelihatan. Biar aja. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Oke, saya mudah aja menafsirkan, mengartikan ayat 261. Kalau kita menanamkan kebaikan akan dibalas oleh Allah itu 700 kali lipat. Ya, sekali lagi, kalau kita menginfakkan, kalau kita sedekah, kalau kita zakat, jangan ragu kalau kita ini bersedekah, Allah akan melipat gandakan. Ya, saya pengen nih setiap Jumat ini kebetulan saya dikasih materinya adalah 3 harta. Oke, sekali lagi oke. Untuk Jumat besok atau Jumat yang lainnya, tolong kalau namanya zakat, namanya infak, yang namanya sedekah, jangan 1000 sih. Yang sering saya lihat pemandangannya tuh 1000, 2000. Ada apa yang enggak? Iya sih. Ini namanya orang yang pelit. Sekali lagi, ini yang namanya anak yang pelit. Ini yang namanya keluarga yang pelit. Ya, baik. Saya akan menggambarkan ini contoh atau lihat di PPT ini juga ada yang namanya apa sih fadilah daripada kita bersedekah atau berinfak atau zakat. Waduh, belakang ini putih, dibacakan silakan. Ya, kisahnya aja. Kisah ajaib bersedekah. Dikisahkan dari Mullah Fatih Ali bahwa seorang teman laki-lakinya memiliki sejumlah lahan pertanian. Suatu ketika perekonomian di daerahnya memburuk dan menyebabkan warga merasa kelaparan. Akhirnya laki-laki itu memutuskan untuk memberikan hasil panen dari salah satu ladang pertaniannya untuk orang-orang miskin. Singkat cerita, orang pun berbondong-bondong datang ke lahannya. Ia lupa untuk memperhatikan ladangnya. Kalau kita ahli bersedekah, manfaatnya luar biasa. Dalam cerita ini ada orang yang punya tanahnya atau perkebunannya hebat sih. Dan memang bukan dia sendiri yang punya perkebunannya hebat. Namun yang satu ini nih, dia ahli bersedekah. Salah satu perkebunannya disedekahkan. Apa yang terjadi ketika musim penceklik, teman-temannya yang perkebunannya besar, hebat, semuanya mati, rusak. Nah, yang bersedekah ini, yang infak ini, yang zakat ini
malah tambah banyak. Maka sekali lagi, orang-orang yang punya perkebunan berbondong-bondong minta perkebunannya atau minta hasil panennya dan tidak pernah habis. Baik, itu yang ada di PPT kami. Kemudian dari kisah yang lain. Oke, dari kisah yang lain. Kisahnya adalah di sini ada yang senang burung? Burung. Ada yang senang burung nggak? Yang ada mintanya kepengennya 2 paket sampai seniornya ngamuk-ngamuk. Iya, 1 aja gang. Iya, kemarin ketika Paus mengawas ada ya kelas 3 atau kelas 11 ngomong, Pak, saya ngambilnya 5. Pak, Allah, ini mah terlalu ya. Yang lain nggak kebagian, yang lain 1, dia mintanya 5. Bukan 5 Pak, itu bukan untuk saya sendiri Pak, saya bagi-bagikan. Yang penting sih kalau ini. Oke. Ini ada seorang pencari burung ya. Pekerjaannya senangnya kalau pagi-pagi cari burung. Ya, mungkin di sawah, mungkin di di kebun atau di daerah-daerah yang jarang dimasukin orang. Ya biasanya burung itu banyak hinggap di sana. Nah, singkat cerita, pemuda ini pekerjaannya begitu, pagi-pagi buta dia ingin mencari burung. Namun dia juga mempersiapkan perbekalannya. Dia membawa 3 roti. Oke. Dia bawa perbekalannya untuk mencari burung itu, membawa 3 roti. Begitu dalam perjalanan ada salah satu anak kecil yang merintih kesakitan karena belum makan. Oke. Maka ditanyain, Kacung, nak, kenapa nangis? Kenapa kamu ini kayak kesakitan? Iya Mas, iya Kak, iya. Saya ini belum makan. Apa yang dilakukan oleh pemuda itu? Pemuda itu ngasih 1 roti. Jadi rotinya tinggal berapa nih? Tinggal 2. Oke, berjalan lagi. Udah ya, Cung. Kakaknya mau cari burung. Doain supaya dapat burung. Iya. Terus melangkah ke tempat-tempat yang dituju. Begitu ke tempat yang lain, dia menemukan seorang nenek tua. Dia juga melihat kondisi nenek tua itu sedang kesakitan. Nek, kenapa nangis? Saya belum makan, Mas. Anak saya tidak ada yang peduli. Anak saya tidak mampu membelikan makanan, atau anak saya tidak ada yang perhatian pada saya, sehingga saya kondisinya saat ini kayak ini. Oke, tinggal 2. Kasih lagi 1.
Ayo, tinggal satu. Lantas dia mencari burung, tidak diketemukan juga. Makanya dalam kelelahannya, keletihannya, dia berteduh di tempat yang rindang. Nah, saat itu dia masuk, dia istirahat, dan dia makan roti yang tinggal satu-satunya. Pada saat dia makan roti, itu kedengaran di atas pohon yang rindang itu kedengaran ada bunyi burung kecil. Bunyi burung itu kecil itu gimana sih? Nggak tahu burung kecil itu kayak gimana? Iya, akhirnya dia itu dia naik ke tanaman itu. Alhamdulillah dia menemukan anak burung elang. Burung elang diambil semuanya anaknya. Kemudian dibawalah pulang ke rumahnya. Nah, begitu sekali lagi, begitu pula induk ibu dari anak-anak elang ini melihat, Masya Allah, ini anak saya kemana? Belum bisa terbang, sudah nggak ada. Ini gimana ini? Siapa ini yang ambil? Dia sekali lagi, nah, dia nangis nih melihat anak-anaknya nggak ada. Akhirnya nih dia lapor kemana? Ke Nabi yang mengerti bahasa binatang. Siapa? Nabi Sulaiman. Ingat lagi Sulaiman Spirit ya. Oke. Ini burung bertanya, komplain, ngadu, curhat. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, saya nih komplain nih. Kenapa ibu? Ini Nabi, anak saya baru juga beberapa hari lahir, kemudian tiba-tiba saya merasa kehilangan kemana ya. Akhirnya Nabi Sulaiman ini mengerti apa yang dia maksud dan memanggillah namanya jin Ifrit. Jin apa? Jin Ifrit. Tuh, Nabi Sulaiman tuh bisa menunjukkan namanya jin. Ya, sekali lagi, Nabi Sulaiman tuh Allahu Akbar, keren. Ya, bisa naklukin jin bisa diperintah. Baik, nah Nabi Sulaiman ini memerintahkan ke jin Ifrit, jin, kalau saya dikasih nih, kamu coba cari tahu siapa yang ngambil anak burung ini. Akhirnya ya dikasih, ya mencari dan diketemukanlah siapa yang mengambil, siapa yang menculik, siapa yang mengambil, mencuri anak-anak burung elang. Akhirnya ketemu. Nah, begitu ketemu, lapor lagi kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah,
saya sudah ketemu siapa yang maling, siapa yang nyuri, siapa yang ngambil anak-anak burung elang ini. Ya sudah, kamu tugasin. Apa tugasnya? Tugasnya coba tanyain mengapa mengambil burung ini. Akhirnya ya mengerti dan ditanyainlah pemuda itu, dan disitulah terjadi pertengkaran. Dan di antara pertengkaran itu akhirnya ya pertengkaran mulut, ya sepertinya pertengkaran mulut. Dan Nabi jin ibrit itu lapor lagi. Laporannya adalah karena orang itu usahanya begitu. Nah, saat itu induk burung elang itu masih ya penasaran, masih mengeluh, kenapa sih kudu diambil. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, coba sikat aja itu pemuda itu. Nah, begitu diomongin oleh Nabi Sulaiman, sikat aja pemuda itu, dia ke rumah. Begitu mau namanya gebuk, apa yang terjadi pada jin ibrit itu? Jin ibrit itu ketika mau gebuk, terbentang. Nah, akhirnya menyerahlah jin ibrit itu dan lapor lagi ke Nabi. Lapor lagi ke Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman pun request, berdoa, ya Allah, kenapa orang itu digebuk, kenapa orang ini dipukul, tidak mempan. Maka Allah memberi jawaban, ya Nabi, engkau menyuruh jin ibrit untuk memukul, kenapa tidak mempan? Jawabannya, karena dia itu ahli sedekah walau 2 roti. Tuh, jadi kalau kita ahli sedekah, insya Allah kita luput dari mara bahaya. Kisah yang lain barangkali ini sampai jam berapa ini? Sekarang jam ya sedetik maning lah. Ya sedetik maning pegel. Ya, yang lain adalah tadi saya bicara atau judul dari materi makalah hari ini adalah saving or giving is gonna to be the winner. Jawabannya adalah giving, ya. Nah, ini ada kisah ini barangkali juga sudah saya sampaikan kepada kalian, yaitu materi sodako tomat, bawang, cabai. Ini kelas yang sudah saya terangkan. Kelas mana? Tuh Acung yang masih ingat? Kelas mana yang sudah saya ceritakan materi sodako tomat, bawang, cabai. IPA? Kalau IPA 2? Udah? Ingat? Iya, sini. Ya, kamu harus tanggung jawab nih. Kamu sudah menghamili orang lain. Tanggung jawab sini. Maka aja sudah berbuat lepas tangan. Ayo Dewi. Baik. Saya
ulangi lagi, ini barangkali ada kelas-kelas yang belum saya sampaikan, namun bagi kelas yang sudah saya mantapkan kembali. Baik, ada anak nih pengen banget beli mobil-mobilan. Kayaknya kalau mobil-mobilan tuh cowok atau cewek nih? Cewek. Iya. Kalau yang namanya mobil-mobilan pastilah cowok punya keinginannya tuh yang menantang gitu. Jadi kayak lagi ada anak SD, masih SD, dia pengen nih beli mobil-mobilan, harganya 14.000. Mobil-mobilan apa Pak? 14.000. Ya adalah, pokoknya harganya 14.000. Nah, neneknya ngomong nih ke anak kecil itu, Jong, Nang, Dan, kamu pengen apa sekarang? Nek, saya kepengen beli mobil-mobilan. Beli mobil-mobilan, Nek. Ya sudah, kamu harus nabung, kata neneknya. Jangan langsung dipotong. Tuh si Pak, nabung lebih hebat. Belum selesai nih ceritanya. Ya, nabung. Udah, kamu nabungnya jangan banyak-banyak, 100 rupiah. Nurut nih. Karena ke nenek, karena ke orang tua, samina watokna. Jadi nabung nih, misal hari ini nabung, Kamis nabung, Jumat nabung, Sabtu nabung, Minggu nabung, Senin nabung, Selasa nabung, pokoknya Kamisnya dibuka. Kenapa dibuka? Karena kepengen beli sesuatu. Belinya adalah tomat, bawang, cabai. Nah, begitu hari Kamis ditanyain uangnya dapat berapa? Nggak tahu, Nek. Dapat berapa? Ya sudah, kan dia itu nabungnya di celengan. Ya, yang jualan celengan ya produksi dari Jamblang punya. Jago-jagoan apa anda gitu kalau celengan tuh. Ya ada jago-jagoan, ada yang monyet-monyetan, maunya macam-macam lah. Orang Jamblang produksi juga ya. Ya, dan termasuk nasi Jamblang ini. Oke, jadi dibuka nih, dibongkar, dipecahin celengannya. Ternyata dapatnya 700 rupiah, 700 perak. Kalian belum ya mengalami ya 100 rupiah. Sekarang mah ibaratnya tidak ada harganya, 1.000 aja tidak ada harganya, ini 100 rupiah. Ya, tapi sekali lagi 100 rupiah itu nilainya tinggi waktu itu. Dulu aja nih angkatannya Pak Usman, seusia Pak Usman. Pak Usman kalau beli bakso nih 25 rupiah. Warung kenyang. Sekarang berapa bakso? 14.000. Ya Allah, jauh banget nih dari Selawe rupiah, termasuk angkot nih, angkot. Bapak kalau ke sekolah, ya ini cerita ini masa lalu. Pak Usman ini rumahnya di Bleret. Nah sekolah SMP-nya di SMP 4 dari sekali lagi
dari Pleret menuju ke Gunung Sari selawe, kemudian dari Gunung Sari menuju ke SMP 4 selawe seket, pulang pergi iya cuma 100. Coba cuma 100. Nah kembali lagi nih, beli tomat cabai bawang cabai. Nah jadi neneknya ngomong, ya sudah beliin tomat bawang cabai ya. Iya nek. Akhirnya nurut nih ke pasar. Nah kalian juga belajar ya, belajar nih. Kamu nih ke pasar sendirian, belajar. Jangan sama ibu terus, jangan sampai sama bapak terus. Ayo sekali-sekali belajar ke pasar. Cabai itu lagi berapa harganya, telur itu berapa harganya, kemudian tahu itu harganya berapa. Coba sekali-sekali. Jangan sampai kita sebagai seorang pelajar hidupnya selalu tinggal makan, jangan ya. Itu tidak punya cerita nanti. Sekali-sekali kamu ini belajar ngeliwat. Oke. Sekali lagi, kalian nih murid bapak nih kelas 10 nih, ayo belajar ngeliwat. Bisa tidak ngeliwat? Ya. Bapak nanya nih, kamu bisa ngeliwat? Oke, ini pantas ya kalau cewek bisa ngeliwat, ya wajar. Ini yang jadi pertanyaan biasanya cowok nih, bisa ngeliwat tidak? Benar. Coba, ya kalau jujur ya, ya baik. Saya kembali lagi sodako tomat bawang cabai. Nah begitu anak itu kembali, nek ini nek hasil uangnya saya belikan tomat bawang cabai. Nah akhirnya neneknya itu membuat sambal, membuat bumbu. Untuk apa? Untuk membuat, kalau hari Jumat itu biasanya di keluarganya ada kegiatan berbagi. Berbagi apa? Berbagi makanan. Baik, itu minggu yang pertama. Minggu yang pertama 700 rupiah. Coba kira-kira kalau 14.000 nabungnya 100 harus ditempuh berapa hari? Ya, ngitung. Saya ulangi, pertanyaannya adalah harga mobil-mobilan 14.000. Anak itu nabungnya 100, ditempuh dalam berapa hari kalau bisa membeli mobil ini? 14 hari, 140 hari. Coba nih, 140 hari. Tapi kalau nabung ya, kalau nabung 140 hari. Tapi beda yang saya ceritakan ini, ditempuhnya dalam waktu 3 minggu. Apa pasalnya Pak dalam 3 minggu ini bisa membeli mobil-mobilan? Iya, sekali lagi, hari Jumat dia atau keluarga itu membuat makanan untuk dibagi-bagikan. Nah, minggu yang kedua neneknya nanya lagi, Cung Rasa, Cung Reza, masih pengen gak beli mobil-mobilan?
pengen Nek. Jadi gimana Nek? Iya kamu nabung lagi. Nurut nih. Si Reza ini nabung lagi 100 selama seminggu. Begitu seminggu, kata neneknya, "Ja, dibuka dong celengannya." Iya Nek. Tapi hatinya, pikirannya sudah ketebak nih. Jangan-jangan disuruh beli tomat bawang cabai. Begitu dipecah celengannya, dapat berapa? Dapat 700 Nek. Ya, beli tomat bawang cabai. Nyata baik. Akhirnya si Reza tetap nurutin neneknya. Belilah ke pasar, dibelikan tomat bawang cabai. Nah, singkat cerita sampai minggu ketiga. Begitu aja perlakuannya disuruh nabung. Begitu nabung, dipecahin celengannya, disuruh beli tomat bawang cabai. Nah, begitu minggu yang ketiga, lapor, ngeluh. Ngadu kemana? Ngadu ke orang tuanya. Bu, saya ini disuruh nenek untuk beli tomat bawang cabai. Duit saya sendiri, tabungan saya sendiri. Katanya kalau pengen beli mobil-mobilan harus nabung dulu. Tapi kenapa uang saya itu dibuat buat bumbu untuk makanan ini? Apa sih Nek? Apa sih Bu? Nggak ngerti. Kenapa nenek itu perlakuannya jahat seperti itu? Baru nih hikmah daripada perlakuan neneknya baru diketemukan, baru dibahas. Sudah aja kamu nurut saja ke nenek. Nenek itu lagi ngajarin kamu untuk bisa membeli mobil-mobilan. Apa yang terjadi? Saudaranya minggu yang ketiga itu datang. Begitu datang ke orang tuanya Reza, ngomong nih, Mbak, saya pengen anak saya disunat. Kira-kira Mbak juga punya anak kan yang seusia dengan anak saya? Iya sih, ada. Kira-kira nih saudara kita kan ada 3, seumuran lagi anak-anaknya. Bagaimana nih kalau kita dikasih hadiah? Hadiahnya apa ya Mbak? Ya terserah yang Mbak kasih. Saya mah orang luar kok. Ya sudah, bagaimana nih kalau anak saya, anaknya Mbak, anaknya yang lain, saya kasih mobil-mobilan. Dan itu baru rencana ya. Dan rencananya adalah anak itu disunat. Dan alhamdulillah sekali lagi hadiahnya sama yang diinginkan oleh Reza, yaitu beli mobil-mobilan. Nah, dari jodoh yang saya berikan di sini, saving or giving is gonna to be the winner. Jawabannya adalah giving. Jadi saya berharap pada kalian semua, aku semua, ayo dong
mumpung bulan Ramadan. Mulai besok atau seterusnya, yuk belajar berbagi. Jangan pelit. Ya, jangan pelit. Minimal kalau berbagi itu ya 5.000 lah atau 10.000 lah. Syukur-syukur. Alhamdulillah ya, anak kelas berapa ya? Ada yang ngasih 50. Yang saya masih ingat adalah IPA 1 dan IPA 6 yang sudah ngasih 50.000 nih. Tapi belum pernah saya menemukan yang 100.000 yang merahan. Saya berharap untuk besok atau jangka panjang kamu duduk di kelas 11, 12, walaupun saya nggak ngajar kalian lagi, tapi kamu tetap ahli bersedekah. Barangkali itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Kesimpulannya, ya, yang akan jadi pemenang bukan nabung, tapi yang akan jadi pemenangnya adalah berbagi. Banyaklah kisah-kisah yang saya belum sampaikan di sini, namun barangkali waktulah yang bisa membatasi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.